Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman semi aglo se-Indonesia Raya, seluruh dunia. Bagaimana kabar teman semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat, keadaan yang luar biasa, dan tetap bersemangat dalam beragloria. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan Om tentang perawatan tunas dan bonggol. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini nanti bisa membantu teman semi agro semuanya yang mengalami masalah dalam perawatan bonggol, tumbuh tunas, 1 daun loyot, bonggol 1-2 daun tumbang. Nah, semoga nanti bisa membantu ya. Ini yang saya lakukan. Jadi kalau ada perbedaan dari referensi yang teman-teman dapatkan, jangan dipermasalahkan karena perbedaan itu indah ya. Langsung teman-teman, kita harus tahu dulu medium pot yang harus kita gunakan untuk menanam atau menyemai cacahan batang ataupun bonggol. Nah, kalau saya ya, ini contohnya di sini, ini kamera mati ke sini di shoot yang di sini. Kalau untuk bonggol yang kecil-kecil size-nya, seperti contoh misalnya Red Anja impor, terus super white, itu saya pakai tray begini, tray yang kecil untuk menghemat tempat. Yang kedua karena size bonggolnya kecil. Nah, ini sudah pada tumbuh ini teman-teman. Ini bonggol super white. Nah, seperti ini sudah waktunya kita pindahkan nanti. Nah, bagaimana perawatannya nanti akan saya jelaskan. Tapi sebelumnya, kalau bonggolnya itu besar, bisa saya kasih contoh begini. Nah, bonggolnya besar, saya langsung pakai pot 10 atau pot 8 gitu ya. Itu kalau saya. Nah, terus teman-teman Om, kalau saya itu sering mudah muncul tunas. Sudah muncul tunas seperti ini mungkin ya, tapi kok gagal tumbuh, lama numbuh daun. Nah, sebabnya apa? Nah, ini analisa saya teman-teman. Kalau memunculkan tunas itu lebih mudah. Memunculkan tunas lebih mudah asal medianya lembab, batangnya sehat, dia akan muncul tunas. Batang sehat ya, dengan catatan batang sehat itu akan muncul tunas. Karena apa? Tunas itu muncul tidak butuh makanan dari luar, dia masih punya makanan cadangan di batang. Itu kalau analisa saya. Yang paling sulit itu mempertahankan kalau sudah keluar 1 daun menuju ke 2 daun, menuju ke 3 daun. Nah, perawatannya bagaimana? Kalau saya semi aglo, ala semi aglo, itu simple sebenarnya, menjaga kestabilan kelembaban media tanah. Maksudnya menjaga kestabilan gimana Om? Kadangkala beberapa teman itu di saat cacahan, ini yang tanpa sungkup ya, ini yang kita bicarakan non sungkup. Jadi kalau ada pertanyaan Om nggak disungkup, saya jawab di sini, tidak, saya tidak sungkup. Nah, menjaga kelembabannya bagaimana Om? Kita harus selalu rutin menyiram pot-pot kita ini, misalnya 3 hari sekali, 2 hari sekali siram terus. Meskipun kondisi medianya masih basah, siram aja, yang penting banyak. Itu kalau saya ya, dengan catatan batangnya sehat. Nah, setelah kita perhatikan masalah penyiraman teman-teman, tadi sudah saya sampaikan penyiramannya bagaimana. Penyiramannya rutin. Jumlah airnya kalau saya banyak, saya siram sampai banyak. Ini sudah saya siram dari kemarin, ini masih begini. Kelihatan ya? Ketok ora kamera wati. Tak cetha. Ketok cetha. Nah, ini
2 hari lagi saya siram lagi teman-teman. 2 hari lagi juga kondisinya masih begini. Tetap saya siram lagi. Setelah tunas itu tumbuh, nah ini di sini kita mulai perhatikan teman-teman. Karena apa? Di saat tunas ini muncul, dia akan menciptakan batang. Dari ruas-ruas batang itu ada satu mata akar, yang kedua akan ada mata tunas lagi nantinya. Tapi kita fokus ke akar dulu. Makanya asupan suplemen dari saya, ini perawatan saya, itu saya semprot rutin 1 minggu sekali bergantian antara Gromor dan Atonik. Gitu kalau saya. Atonik untuk apa? Untuk akarnya. Gromor untuk apa? Untuk pertumbuhannya. Itu kalau saya. Makanya ini fase paling rawan segini. Ini fase-fase paling rawan. Kalau memunculkan ini tadi saya sampaikan mudah. Karena cadangan batang yang ada, cadangan makanan yang ada di batang itu bisa merangsang, bisa memunculkan tunas. Setelah itu ini rawan untuk kuning, tumbang, lonyot gitu. Makanya hati-hati di sini. Setelah kita melewati fase ini, kan akan memasuki fase yang 1 daun. Nah, ini juga masa yang rawan. Karena apa? 1 daun untuk mencapai ke 2 daun itu masa kritis. Kalau bisa melewati masa kritis, nanti kedepannya mungkin bisa lebih lancar. Contohnya seperti ini. Ini 1 daun muncul, sudah disusul tunas lagi, tunas kuncup ya, ditunas kuncup lagi. Ini kritis yang kedua, tapi lebih ringan. Kritis yang kedua, tapi lebih ringan. Setelah melewati fase kritis yang kedua, nanti akan melewati fase yang kritis yang ketiga. Itu dari 2 daun ke 3 daun. Nih, kebetulan ada contohnya. Dari 2 daun ke 3 daun. Dan biasanya teman-teman, kalau sudah ada 2 daun, 1 daun, 2 daun, akar sudah mulai muncul. Dia sudah mulai mencari makanan sendiri. Makanya asupan suplemen saya berikan lewat semprot. Ingat ya, tidak saya kocor, tapi saya semprot. Kita semprot dengan satu yang saya pakai Gromor, yang kedua Atonik secara bergantian. Minggu ini Gromor, minggu depan Atonik. Itu karena ini balita teman-teman, ini balita. Seperti manusia pun, kalau dia masih usia bawah 3 tahun, bawah 5 tahun, itu makanannya harus bergizi. Lebih bergizi lah daripada orang dewasa. Susu dan lain sebagainya itu dibutuhkan oleh balita. Seperti halnya tanaman ini. Apalagi yang begini. Apalagi yang begini. Ini ada 1, 2, 3. Kadang-kadang yang ketiga ini bisa gagal, kedua juga bisa gagal. Kok numbuhnya cuma 1? Karena biasanya suplemennya, cadangan makanan yang ada di batang kan udah habis. Terus suplemen yang kita berikan kurang, makanya dia hanya fokus di 1 tanaman. Itu ya teman-teman ya. Nah, tadi kan sudah melewati 1, 2, dan 3. Nah, di situ kuncinya. Kalau 3 daun itu lancar teman-teman, kedepannya akan lebih mudah kita rawat seperti biasa. Kebetulan di sini ada contoh yang 4 daun, 4 daun plus sih, tapi kita akan ini 4, 1, 2, 3, 4. Ini dulu dari tembaga Monfori kalau nggak salah. Kita coba, kita cek. Biasanya kalau sudah 4 daun itu 95% dia sudah punya akar mandiri. 95% akar mandiri yang cukup untuk dia beradaptasi dengan lingkungan yang lebih ekstrim, istilahnya gitu ya. Nah, nih, ini sudah ada akar. Kemungkinan besar di dalam yang akar lebih pendek ada. Ini sudah sampai ke dasar pot, ya kan? Kelihatan nggak kamerawati? Pal cetha.
Oleh gayamu pol cetha kok karo mesam-mesem lho. Sik tak golekno contone sing 4 daun nah. Sing 4 daun. Kan nang kono wae. Goleke sing cilik 4 daun. Wah iki cilik 3 daun. Oh ya iki 4 iki. Nah, ini lebih kecil. Tapi posisi dia sudah 4 daun. 1 2. Ini yang rusak tetap kita hitung ya. Ini rusak daun pertama, kedua, ketiga, keempat. Coba kita buka lagi. Bim salabim. Jadi apa? Prak-prakin ngono ya. Cus. Oh. Ini akare siji. Ki akare loro. Kok kecil? Akarnya ada 2 om. Ya nggak apa-apa, malah bagus, akarnya kuat. Nah, makanya untuk teman-teman yang baru menyukai aglonema, mencintai aglonema, itu saya lebih menyarankan beli yang sudah 4 daun minimal, 4 daun. Karena banyak yang om saya beli 2 daun kok sampai saya rawat 1 bulan nggak nambah daun. Om saya beli 3 daun awalnya kok sekarang malah jadi tinggal 1 daun karena akarnya mungkin belum cukup gitu teman-teman. Ini cara perawatan bonggol dan tunas. Saya ulangi ya, kalau saya pada saat syarat 1, batangnya sehat, bonggolnya sehat, kita jaga kelembapannya dengan kita menyiram rutin, misalnya 3 hari sekali siram. Setelah muncul tunas, kita lakukan treatment dengan menyemprotkan vitamin, menyemprotkan atonik dan gromor 1 minggu sekali dengan cara bergantian. Nanti fase berikutnya perawatan itu lanjutkan teman-teman, lanjutkan perawatan itu sampai dia tumbuh akar yang cukup. 4 daun akar cukup. Misalnya teman-teman mau naikkan ukuran size potnya, bisa ke pot 12 ya, tapi pot 12 aja dulu. Tapi kalau saya nggak buru-buru sih, kadang-kadang ini sampai segini, ini masih pakai pot 10. Nah, ini juga masih pakai pot 10. Jadi itu teman-teman, semoga perawatan bonggol yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Silahkan kalau misalnya ini bisa bermanfaat, diaplikasikan teman-teman, nanti share ke teman-teman yang lain yang lebih membutuhkan tentang perawatan bonggol dan tunas. Jadi teman-teman tetap bersemangat, sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa selalu berpositif dan selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Wes. Maukah dirimu hidup denganku? Piye Kamarawati? Mau. Loh kok mau? Lagune kok Apik. katakan ngono lho. Yes, I do. Oke, siap.